Bismillah, sudah punya teman safar yang asik belum? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kembali lagi di podcastnya Altrama, kita akan ngebahas tentang kisah-kisah atau berita terkini seputar umroh. Nah, ini agak udah lama ya kita nggak siaran. Kebetulan saya sekarang sendiri, teman saya Faru sekarang ada di balik layar. Nah, kita terakhir itu di akhir November ngasih informasi ke kalian-kalian tentang umroh. Jadi terakhir itu kita kasih informasi bahwa umroh ini statusnya baru mau dibuka gitu. Nah, di tanggal 20 Desember hari ini, jadi dari akhir November sampai 20 Desember itu banyak banget yang terjadi seputar regulasi di industri perumrohan. Nah, kita akan coba bahas satu-satu. Jadi mohon sabar nih karena artikelnya agak banyak gitu. Dan informasinya insya Allah akan berguna untuk kalian yang emang ingin berangkat umroh kayak gitu. Oke, kita mulai. Langsung aja dari artikel yang nomor 1. Nah, artikelnya ini pertama dirilis di website kemenak.go.id. Jadi di tanggal 25 November, itu akhir November kemarin, General Authority of Civil Aviation atau GACA atau Dirjen Penerbangan Arab Saudi, Otoritas Penerbangan Arab Saudi itu tertanggal 25 November itu mengeluarkan surat di mana isinya mereka memperbolehkan atau sudah membuka penerbangan langsung dari Indonesia ke Saudi. Jadi itu yang pertama kabar bagus untuk kita semua. Jadi setelah dibukanya tanggal 25 ini, Kemenak langsung siap-siap gitu untuk menyambut pemberangkatan jamaah umroh. Oke, jadi di surat tersebut kan dikeluarkan 25 November 2021. Di surat tersebut dikasih tahu bahwa penerbangannya dari Indonesia langsung ke Saudi itu akan dibuka pada tanggal 1 Desember 2021. Nah, makanya Kemenak dan seluruh penyelenggara ibadah umroh itu siap-siap tuh. Jadi travel umroh udah pada ancang-ancang tuh, termasuk kita waktu itu. Nah, terus pas di tanggal berikutnya ternyata ada perubahan lagi. Bukan perubahan sih, sebenarnya berita bagus juga. Jadi tanggal 1 Desember itu dibuka, kemudian pas Selasanya tanggal 30 November 2021 dari pihak Kemenak, yaitu Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas mengatakan Arab Saudi itu mengeluarkan aturan terbaru soal umroh, yaitu vaksin Sinovac atau Sinopharm itu sudah bisa diterima di Arab Saudi. Jadi jemaah Indonesia yang memiliki vaksin Sinovac atau Sinopharm itu udah bisa umroh, tapi syaratnya memang mereka harus melakukan karantina selama 3 hari di Arab Saudi gitu. Jadi kalau misalkan jamaah Indonesia yang menggunakan vaksin yang sudah diakui pemerintah Arab Saudi seperti Pfizer, AstraZeneca, Moderna atau Johnson & Johnson, itu begitu sampai sana bisa langsung ibadah gitu. Nah, tapi kalau yang Sinovac dan Sinopharm itu begitu sampai sana mereka harus karantina dulu selama 3 hari baru mereka boleh melakukan ibadah gitu. Nah, jadi itu 2 berita bagusnya. Terus setelah itu dari Kemenak itu sudah memberikan semacam kisi-kisi kepada penyelenggara ibadah umroh atau PPIU ke travel umroh gitu ya. Jadi dia bikin dalam bentuk slide. Judulnya Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Umroh 1443 Hijriah. Yang isinya itu sebenarnya intinya adalah di Desember dia sudah bikin malah rencana
rencana keberangkatannya. Jadi rencana keberangkatannya itu mulai 2 Desember sampai 29 Januari 2022. Itu ada 2 maskapai yang sudah bisa melakukan penerbangan, yaitu Garuda Airlines sama Saudia Airlines. Nah, itu perharinya masing-masing kapasitas 300 sampai 400 jamaah. Kayak gitu. Jadi ini kita Kemenak sudah merespon dari 2 berita bagus yang tadi, mempersiapkan bahwa akan mempersiapkan jamaah umroh nih dari Indonesia akan berangkat ke sana gitu. Nah, teknisnya bagaimana? Dari Kemenak mereka mensyaratkan bahwa harus ada 1 hari karantina sebelum keberangkatan di asrama haji. Jadi mereka di paparannya ini udah menyiapkan tuh asrama hajinya, udah dikasih denah seperti ini. Habis itu nanti calon jamaahnya nanti masuknya lewat mana, nginepnya di mana, PCR-nya di mana, kayak gitu. Terus setelah itu besokannya 4 jam sebelum keberangkatan langsung jemaah menuju Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta gitu untuk melakukan penerbangan ke Saudi. Habis itu kira-kira persiapannya tuh. Alhamdulillah kita udah senang, makanya kita nggak bikin podcast karena kita siap-siapin itu tuh. 2 hari setelahnya, ini artikelnya saya cuplik dari covid19.go.id. Jadi dari website ini, yaitu website resmi yang mengurus tentang masalah COVID-19, itu mulai tanggal 3 Desember 2021, pelaku perjalanan internasional yang masuk ke Indonesia itu wajib melakukan karantina selama 10 hari gitu. Jadi tadinya karantinanya udah 3 hari tuh gitu. Jadi kita udah cek berapa sih karantina 3 hari. Ternyata nilainya kalau di hotel mungkin bintang 3, bintang 4 kali ya, itu mulainya dari sekitar 3 jutaan sampai 4 jutaan gitu. Jadi jamaah umroh itu bisa memperkirakan ada pertambahan biaya sekitar 3 sampai 4 juta. Nah, karena tiba-tiba dirubah regulasinya ya, karena kan ada varian baru Omikron gitu. Jadi regulasi tentang karantina ini dari 3 hari dijadikan 10 hari lagi gitu. Nah, kalau 10 hari itu ya tarifnya aja kalau kita lihat nih di ekbis.sindonews.com. Jadi ini ada artikelnya, tarifnya mulai 8 juta. Jadi ini yang menawarkan adalah PHRI. PHRI itu apa? Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Nah, jadi 8 juta itu udah dapat apa aja? 8 juta karantina itu udah dapat makan 3 kali sehari. Kemudian ada laundry untuk 5 potong pakaian setiap harinya. Terus ada penjemputan dari bandara ke hotel dan 2 kali tes PCR kayak gitu. Jadi yang tadinya 3,4 jutaan terus tiba-tiba minimal 8 juta rupiah. Nah, jadinya agak mahal ya. Terus karena mahal, dapat kita surat edaran dari asrama hajinya. Mereka membuat paket. Jadi kalau karantina 1 hari sebelum itu ternyata ada, kalau di sini tulisannya bayar juga gitu. Bayarnya berapa? Jadi itu mulai 794.000 untuk 1 orang. Itu udah termasuk makan 3 kali, snack 2 kali, PCR 1 kali, dan pengantaran dari asrama tersebut ke bandara. Nah, kalau pulangnya itu paketnya dibikin 10 hari, itu yang paling murah 4 juta kalau 1 kamar berdua. Kalau 1 kamar berempat itu yang paling murah 3,259 gitu, hampir 3,3 juta gitu. Jadi walaupun 10 hari harganya lumayan sama yang karantina 3 hari, tapi yang satu di asrama haji, yang satu di hotel bintang 3, bintang 4 kayak gitu. Nah, itu yang 3,3 ini sudah mendapatkan makan juga, ada snack. Jadi makan 3 kali, snack 2 kali, kemudian PCR 2 kali,
eh, dan pengantaran dari bandara ke asrama hajinya gitu. Jadi itu apa namanya beritanya ya, ini berarti baru sampai tanggal berapa nih? Baru sampai tanggal sekitar 7 Desember ya. Jadi minggu pertama Desember beritanya seperti itu. Jadi kalau kita rekap dari akhir November itu dibuka penerbangan langsung ke Indonesia yang tadinya ditutup. Kemudian yang kedua Sinovac bisa diterima atau Sinopharm di pemerintah Arab Saudi dengan catatan jamaah harus melakukan karantina 3 hari. Habis itu ada kabar buruknya dari karantina 3 hari menjadi 10 hari kayak gitu. Dan tarifnya tadi kalau misalkan kita karantina itu sekitar 3 juta sampai 4 juta yang hotel bintang 3 atau bintang 4. Terus kalau misalkan di asrama haji itu kalau yang 10 harinya sekitar 3 jutaan sampai 4 jutaan gitu. Udah termasuk PCR dan kawan-kawan. Nah, itu baru minggu pertama Desember. Sabar, tenang. Sekarang oke, kita akan masuk minggu kedua. Nah, minggu kedua ini diawali dengan berita yang agak bagus juga nih. Jadi, tadinya aturan pemerintah Arab Saudi itu umroh mengizinkan jamaah itu dari umur 18 sampai 50 tahun. Jadi di bawah 18 tahun nggak boleh, di atas 50 tahun itu nggak boleh umroh, kayak gitu. Nah, tapi ini sesuai berita di ihram.co.id yang dilansir juga di republika.co.id bahwa dari pemerintah Arab Saudi, Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi telah mengizinkan anak 12 tahun ke atas untuk melakukan ibadah umroh kayak gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang masih berlaku dari 12 tahun ke atas, artinya teman-teman yang di atas 50, 60 itu sudah bisa melakukan ibadah umroh nih kayak gitu. Dan 12 tahun juga udah bisa bawa anak kita nih istilahnya. 12 tahun tuh seberapa ya? SMP ya, kurang lebih ya. Gitu. Jadi udah bisa, dan ini merupakan kabar bagus untuk jamaah umroh Indonesia. Nah, tetapi sabar. Di minggu kedua ini jadi ada kabar bagus juga. Jadi karena udah ada skema penyelenggaraan ibadah umroh, jadi yang tadi kita karantina 1 hari sebelum keberangkatan di asrama haji, kemudian kita bisa ke sana dengan vaksin Sinovac, udah bisa 12 tahun ke atas saja. Habis itu dari Kemenak sama perkumpulan asosiasi-asosiasi itu merencanakan mereka akan berangkat ke Saudi untuk mengetahui bagaimana sih kondisi umroh dan kondisi Arab Saudi di sana kayak gitu. Jadi istilahnya uji coba. Nah, jadi yang tadinya kita merencanakannya dari 2 Desember ya, udah berangkat tadi ada penerbangannya tuh banyak. Ternyata baru terrealisasikan di tanggal 23 Desember. Jadi dan 23 Desember ini bukan bukan jemaah umroh ya. Jadi cuma yang punya travel gitu, yang pengurus penyelenggara ibadah umroh gitu. Jadi penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU yang seperti dilansir di artikel CNN Indonesia pada tanggal Rabu 15 Desember 2021 gitu. Jadi mereka udah merencanakan nih di minggu kedua, minggu ketiga kita akan berangkat nih kayak gitu. Nah, lalu apa yang terjadi? Ternyata ada update terbaru, dan ini berita yang terbaru sampai hari ini tanggal 20 Desember, yaitu pas di tanggal 18 Desember 2021 atau 3 hari dari
artikel yang tadi. Jadi di kumparan.com itu Kemenak akhirnya menyuarakan bahwa Kemenak akan menunda pemberangkatan jemaah umroh hingga 2022 gitu. Jadi dari Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh PHU Kemenak, Bapak Hilman Latif mengatakan keputusan ini diambil usai ada himbauan dari Presiden Jokowi dan Menak Yakut Khalil Qaumas agar masyarakat tidak melakukan perjalanan ke luar negeri. Jadi nggak umroh doang kayaknya ya, secara umum gitu. Jadi secara umum ini instruksinya ditahan dulu nih orang-orang wisatawan jemaah umroh yang mau ke luar negeri kayak gitu. Kenapa? Karena kalau ini ada kutipannya, kami tentu mengutamakan aspek perlindungan jemaah di tengah pandemi COVID-19. Terlebih setelah adanya varian baru Omikron ini gitu. Jadi karena ada varian baru Omikron ini dan katanya gosipnya udah masuk di Indonesia, saya juga nggak tahu, wallahu alam. Tapi yang jelas si varian ini memang udah bikin pusing di negara Eropa, kemudian Korea. Jadi mereka ini udah menerapkan kayak lockdown, terus acara-acara besar yang melibatkan jumlah orang yang banyak gitu, itu udah mulai dibatasi lagi gitu. Jadi emang bener-bener udah lockdown di sana kayak gitu. Nah di Indonesia pencegahannya akhirnya ini kita ditunda sampai kapan? Kalau misalkan dibilang di sini mulai awal Januari 2022 itu akan kita coba memulai keberangkatan umroh kayak gitu. Sampai situ beritanya, tapi kita juga belum tahu, belum jelas apakah yang nanti di Januari ini apakah PPIU atau travel umroh yang berangkat ke sana atau kita jemaah Indonesia sudah bisa nih langsung berangkat ke sana. Karena dari Altramas sendiri juga kita udah menyiapkan bahwa jemaah pengen berangkat ke sana itu Januari. Tapi ya qadarullah begini situasinya. Insya Allah kita doakan seluruh jemaah Indonesia yang mau berangkat ibadah umroh dimudahkan dan segera ada kepastian dari pemerintah, kedua pemerintah ya. Jadi kita bisa ke sana itu segera ibadah gitu. Udah nggak sabar banget nih, udah kangen banget dari hampir 2 tahun ditutup gitu. Jadi ya insya Allah kita berdoa yang banyak, semoga umrohnya ini kita bisa lancar gitu. Oke, gitu aja dari podcast Altrama kali ini. Insya Allah informasi ini bisa membantu atau membingungkan. Jadi ya teman-teman kita juga pada nanya, artinya lah kok umroh udah dibuka gitu kemarin, lah terus kok ini ditutup lagi? Ya sebenarnya nggak ditutup sih, ditunda ya. Insya Allah cuma ditunda aja. Tapi memang begini adanya. Jadi karena umroh ini industri yang sangat lekat sama regulasi pemerintah, apalagi ada 2 pemerintah yang terkait di situ, ya memang kita harus mematuhi peraturan dari kedua pemerintah tersebut untuk semuanya ini berjalan aman dan lancar gitu. Itu aja dari kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel YouTube-nya Altramatur. Terus dibagiin deh tuh ke teman-teman. Semoga teman-teman yang mendengar kabar burung diluruskan di sini, insya Allah. Karena insya Allah kita kasih beritanya ada sumbernya, jadi insya Allah terpercaya deh gitu kurang lebih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah punya teman safar yang asik belum?